Oke, Assalamualaikum teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kali ini balik lagi di konten saya. Kali ini saya tidak akan syuting-syuting dulu ya. Hari ini saya akan mereview sedikit ya tentang apa sih bahayanya narkoba dan apa dampak buruknya narkoba. Ya, oke. Jadi di sini saya sudah ada ini. Pertama-tama jangan lupa klik like, subscribe, comment, and share teman-teman. Oke, pertama-tama berita ini saya ambil dari bnn.go.id. Ya, ini linknya bnn.go.id. Nah, apa sih pengertian narkoba? Narkotika itu adalah zat atau obat baik yang bersifat alamiah, sintetis maupun semi sintetis yang menimbulkan efek penurunan kesadaran, halusinasi, serta daya rangsang. Apa sih jenis-jenis narkoba? Narkotika dalam obat-obatan. Nah, itu adalah kepanjangan narkoba, narkotika dalam obat-obatan. Nah, yang pertama adalah narkotika golongan satu. Narkotika golongan satu seperti ganja, opium, dan tanaman koka sangat berbahaya jika dikonsumsi karena beresiko tinggi menimbulkan efek kecanduan. Nah, ini nih yang sering bikin kecanduan, yang bisa dibilang itu seperti ketergantungan. Habis itu ada narkotika golongan 2. Nah, narkotika golongan 2 itu bisa dimanfaatkan ya untuk pengobatan. Jadi tidak semua narkoba itu bisa dibilang negatif untuk kita. Narkoba itu bisa membuat kita jadi positif itu. Maksudnya untuk hal yang positif. Nah, ya, silahkan kalian baca. Bisa dimanfaatkan untuk pengobatan asalkan sesuai dengan resep dokter. Nah, ini. Jadi tidak semua narkoba itu adalah hal yang buruk. Nah, jadi golongan ini kurang lebih ada 85 jenis. Beberapa di antaranya seperti morfin, alfa-prodina, dan lain-lain. Golongan 2 juga berpotensi tinggi menimbulkan ketergantungan ya. Habis itu ada narkotika golongan 3. Narkotika golongan 3 itu memiliki resiko ketergantungan yang cukup ringan dan banyak dan dimanfaatkan untuk pengobatan secara terapi. Nah, ini bisa nih. Jadi sekali lagi saya kasih tahu, tidak semua narkoba itu jahat. Maksudnya untuk hal yang negatif. Nah, nih seperti yang sudah disebut di atas, ada beberapa jenis narkoba yang bisa didapatkan secara alami, namun ada juga yang dibuat melalui proses kimia. Nah, habis itu adalah narkotika jenis sintetis. Apa aja sih narkotika jenis sintetis? Jenis yang satu ini didapatkan dari proses pengolahan yang rumit. Golongan ini sering dimanfaatkan untuk keperluan pengobatan dan juga penelitian. Contoh dari narkotika yang bersifat sintetis seperti amfetamin, metadon, desamfetamin, dan sebagainya. Nah, kita lanjut narkotika jenis semi sintetis. Pengolahan menggunakan bahan utama berupa narkotika alami yang kemudian diisolasi dengan cara diekstrak atau memakai proses yang lainnya. Contohnya morfin, heroin, kodein, di kode-kode kita. Nggak guys, canda ya guys. Dan lain-lain. Nah, kita lanjut narkoba jenis alami. Ganja dan koka menjadi salah satu contoh narkoba yang bersifat alami dan langsung bisa digunakan melalui proses sederhana karena kandungannya yang masih kuat ya. Nah, ini nih kita baca lagi. Zat tersebut tidak diperbolehkan untuk dijadikan obat. Nah, ini sangat tinggi nih bahayanya nih. Ya, bisa membuat kematian. Nah, kita lanjut. Bahaya narkoba atau dampak negatifnya narkoba. Yang pertama adalah dehidrasi, ya, penyalahgunaan zat kayak seperti cairan dalam tubuh kita itu kurang ya. Dehidrasi itu menyebabkan keseimbangan elektrolit berkurang akibatnya badan kekurangan cairan. Jika efek ini terus terjadi, tubuh akan terus kejang-kejang, halusinasi. Ini yang paling sering munculnya adalah halusinasi. Kenapa? Kalau menurut saya karena jika kita sedang dalam keadaan mabuk, mabuk berat, itu kita pasti akan berhalusinasi. Itu bisa membuat kita kecelakaan jika kita sedang membawa mobil, tertawa-tawa sendiri dan lain-lain. Ini halusinasi lagi ya, menjadi salah satu efek yang sering dialami oleh pengguna narkoba seperti ganja. Tidak hanya itu, dalam dosis ini berlebih juga bisa menyebabkan muntah, mual, dan rasa takut yang berlebih serta gangguan kecemasan. Bisa gangguan mental ya guys. Hati-hati guys. Ya. Nah, habis itu adalah menurunnya tingkat kecerdasan ya. Misalkan kalian
MTK udah pinter-pinter, udah pinter nih, tiba-tiba down. Nah, itu hati-hati tuh. Jangan sampai karena narkoba ya. Tapi jangan sampai sih. Nauzubillah min zalik. Sampai. Oh. Habis itu adalah menurunnya tingkat kesadaran. Nah, menggunakan obat-obatan tersebut dalam dosis yang berlebih, efeknya justru membuat tubuh terlalu rileks sehingga kesadaran berkurang drastis. Ya. Beberapa kasus si pemakai tidur terus dan tidak bangun-bangun. Nah, ini nih yang ngeri nih ya. Jangan sampai lah. Alhamdulillah. Oh, narkoba. Nah, kematian nih. Ini bisa kematian nih ya. Contohnya miras oplosan ya, walaupun itu salah satu narkoba sih, narkoba bukan ya? Narkoba sih insya Allah. Nah, narkoba yang paling buruk dari pemakaian menggunakan obat-obatan dalam dosis yang tinggi atau yang dikenal dengan overdosis. Nah, sabu-sabu nih yang paling sering nih ya. Aduh, pokoknya kalau kalian stres jangan pakai narkoba dah guys ya. Habis itu gangguan kualitas hidup nih. Nih kualitas hidup kita berkurang ya, banyak gangguan, kecemasan dan lain-lain ya. Tuh, mahal keuangan, urusan opium hukum, pemakaian zat narkotika hanya diperbolehkan untuk kepentingan medis sesuai dengan pengawasan dokter dan juga keperluan penelitian ya. Oke, teman-teman, sekali lagi itu saja yang bisa dapat saya sampaikan tentang review-review bahaya narkoba ya. Sekali lagi, ini berita saya ambil dari bnn.go.id ya. Kesimpulan yang bisa saya ambil adalah narkoba pasti sangat berbahaya, pasti itu. Namun, ada narkoba juga yang bisa dibuat untuk penelitian, terapi, pengobatan medis, dan lain-lain. Jadi tidak semua narkoba itu buruk asal sesuai dengan resep dokter ya. Jangan asal pakai sembarangan. Nah, itu yang berbahaya tuh. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.